Selamat datang pria Intersport, selamat datang di Intertalk Soccer. Gue Coach Justin kembali lagi hadir dengan dua pria Intersport yang luar biasa. Kedua rekan gue ini mewakili dua tim besar di Liga Inggris, liga yang katanya sangat seru, yang saling bisa mengalahkan. Di sisi kiri ada Agung dari Chelsea ya, Chelsea Indonesia. Silakan Gung, perkenalkan diri. Yo, nama gue Agung Dos Santos dari Chelsea Indonesia Supporters Club. Senang bisa di sini, Coach. Di kanan ada Adrian dari Indomenut karena fans Manchester itu banyak sekali di sini ya. Banyak. Jadi yang pertama kita undang. Betul. Silakan Adrian. Halo semuanya, gue Adrian dari Indoman United, komunitas MU pertama dan terbesar di Indonesia dari tahun 2000. Thank you, Coach. Dan itu harus ditekankan ya. Iya. Komunitas yang pertama Dari tahun 2000. dari tahun 2000. Perlu legalitas. Iya, setelah treble. Oke, gue pengen tahu pendapat kalian secara mendalam ya. Kita mulai dari liga dulu. IPL ini kan digadang-gadang katanya liga yang sangat seru, liga yang penontonnya paling banyak di dunia karena marketingnya hebat, karena bisa saling mengalahkan. Contohnya MU kalah lawan rank 20 tapi bisa menang lawan rank 1, ya kan? Gung, menurut lu pada saat awal musim, ini kan dengan pandemi banyak kendala, oke? Chelsea sebelumnya di bawah Lampard nggak bisa beli pemain, perform cukup bagus, masuk Champions League. Tiba-tiba Lampard diberikan banyak pemain, yang wah semua, wah di atas kertas. 7 pemain. Nah, menurut lu pada saat awal musim nih, ekspektasi lu apa? Awal musim dengan adanya Lampard sebenarnya ekspektasinya satu, semua fans Chelsea itu sama. Karena dilatih sama pemain legenda. Ya. Ya. Tapi ya pemain legenda dan menjadi pelatih itu udah sesuatu yang beda. Dua hal yang berbeda. Dua ya? hal yang Betul. berbeda. Jadi ternyata ekspektasinya belum sampai separuh musim pun udah harus Udah diganti. dipecat. Diganti sih sebenarnya. Ya, bukan. Tapi lu di awal musim dengan begitu banyak pemain, apakah lu merasa bisa mengalahkan atau menggeser Liverpool dan City? Liverpool sebagai juara bertahan dan City yang skuadnya luar biasa. Dan MU posisi 3 kan maksudnya. Oh, MU juga ya? Iya, Oke. iya. Saat itu sih optimis karena saat Chelsea nggak bisa beli pemain dan memanfaatkan pemain yang ada, itu bagi gue prestasi banget. Iya, Ya. itu gue setuju. Itu prestasi banget. Ya. Jadi ternyata setelah liga berjalan baru ketahuan kan. Ya. Ternyata memang Lampard sebagai pemain terbaiknya Chelsea belum tentu bisa menjadi pelatih yang terbaik juga saat itu. Iya. Kalau gue ngeliat sih cuman karena mungkin dari segi pengalaman aja ya. Lampard oke lah bisa membawa derby untuk Bermain cukup bermain bagus. Tapi gue ngelihat beberapa aset yang memang dibawa Lampard itu sekarang jadi pemain yang memang dibutuhkan dan tampil. Ya, gue setuju. Gue pun kaget. Gue kira, gue juga setuju bahwa gue masih inget match pertama kalah lawan MU. Yes, Ya, that's right. gue bilang di Twitter di DPI, ini Lampard akan naik, akan masuk ke Champions League, Ya. dan terbukti. Betul. Tapi yang gue dengan banyak pemain Chelsea, gue pikir wah Lampard bahaya nih. Dapat Havertz, Werner, Ziyech, you name it lah, semua Yes, dapat that's ditambah pemain-pemain muda, harusnya bisa klop lah. Betul. Ternyata Lampard kalau gue bilang tidak bisa mengelola nama-nama besar dan strateginya itu agak gimana ya? Ya betul sih, cuman karena kan kalau bisa dilihat gini, Lampard ini kan dia generasi Chelsea dari 2003 yang dia banyak dilatih. Sama pelatih-pelatih sebelumnya yang artinya mulai dari pelatih Italia, Portugal, semua rata-rata. Artinya kita berharap lagi itu dengan bermacam tema kepelatihan yang dia dapat itu bisa meramu Chelsea dengan skuad yang seadanya saat itu ya. Tapi ternyata ya dia di atas kertas di liga memang jeblok, tapi ya gue setuju juga di Liga Champions kita juga bagus. Ya. Seperti itu. Kalau dari lo di awal musim, oke, gue ini selalu sama Ole agak gimana gitu. Orang bilang, oh Coach Justin ini musuhnya MU, padahal enggak.
Dalam arti begini, MU itu tetap klub besar, Ya. tetap gue respect. Yang punya sejarah, yang akan bikin sejarah. That's Oke, right. Arsenal kita nggak usah bahas. Dalam arti, Arsenal juga sejarah. dalam arti gue expect banyak dari MU. Karena ini klub besar. Kalau prestasi Ole seandainya di bawah dia pegang let's say Fulham atau Aston Villa, gue masih paham. Tapi untuk MU dengan datangnya Donny van de Beek dan Pemain kesayangan lo ya coach. dan Cavani dan ekspektasi lu apa? Apakah lu merasa bisa menggeser dua klub yang lagi berjaya, City dan Liverpool, atau menurut lu ya masuk Champions League udah oke? Jujur gue di awal musim 4 besar oke lah ya. Iya. 4 besar lah, dan apalagi tren MU di akhir musim lalu tuh sangat bagus. Ya. Sangat-sangat bagus dengan kedatangan Bruno Sangat Fernandes. bagus pada saat Bruno Fernandes datang. Pada Oke. saat Bruno Fernandes datang. Iya, dan dengan datangnya Van de Beek, Cavani datang ya gue setuju karena kita memerlukan striker gitu. Dan saat Van de Beek datang gue bingung. Apakah cocok ya kayak gitu, dan ya ternyata ya MU juga nggak sempet pre-season. Tapi itu semua klub nggak ada Iya. pre-season. Tapi di awal musim, apakah dengan squad sekarang lu pikir bisa geser Liverpool dan City? Di awal musim. Untuk Bukan ngarep ya, kalau ngarep pasti. Tapi realistisnya aja. realistisnya enggak sih. Enggak ya? Enggak sih. Kalau tapi ya musim lalu Ole ada catatan bisa ngalahin City, dan Liverpool belum sempat seri. Ya. Gitu. Karena kalau dari Chelsea, kalau gue ngelihat di awal musim datang begitu banyak pemain wah, tanpa pemain wah sudah perform. Iya. Kalau fans Chelsea masih berharap wah kita bisa nih geser, itu gue masih paham. Tapi kalau dari MU kan enggak sebenarnya, Iya. ya kan? Dan padahal harusnya tim sebesar MU dengan sejarahnya harusnya setiap tahun mereka targetin menjadi juara Minimal. Liga dan juara Champions League. Iya. Iya kan? Objektifnya. Di awal musim ya seperti tadi gue bilang, melanjutkan tren musim lalu sudah bagus. Tapi ternyata apa yang terjadi, permainannya ketebak, dan Martial sangat-sangat underperform dan banyak pemain yang underperform. Tapi lu puas nggak dengan performanya Ole sebelumnya, dengan Bruno datang kan langsung meningkat tuh. Iya. Dapat 66 poin, sebenarnya 66 poin itu sama dengan jumlah poin tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Ya, jadi dibilang perform nggak juga. Iya, Ini betul. karena di akhir musim aja lagi bangkit, ya kan? Iya, betul, nah, betul. harusnya kalau gue bilang kalau ini bisa ditarik performa Bruno yang bagus ditambah beberapa pemain, harusnya MU punya ekspektasi tinggi dong, target fansnya yang lebih. terutama. Iya. Setuju. Di awal musim, apalagi dengan tambahan squad dan pemainnya lebih kompak kan? Ya, Betul. ya. Ya, dengan datangnya Ole dari awal, menurut gua dan manajemen MU, memang Ole ini ditargetkan untuk jangka panjang ya coach ya, nggak untuk yang sekali datang menang, datang menang nggak. Dan Ole menunjukkan progres. Ya mungkin fans-fans yang kalau lu bilang kardus mungkin nggak tahu, tapi kalau benar-benar tahu MU pasti dia nyadar, oh Ole buang-buang nih pemain-pemain yang udah nggak guna, dibuang-buang gitu, dan dia bangun kembali. Karena gue ngeliat ada kemiripan ya antara MU dan Chelsea ya, sama-sama mantan legenda yang untuk upgrade jadi pelatih. Ole kan bukan mantan legenda. Iya ya, artinya Mantan super sub. Dan legend loh. Kalau Lampard paham gue. Makanya gue bingung, banyak fans MU bilang, Ole kan legend. Hah, legend dari mana? Super sub aja lu bilang legend. Tapi Lampard legendnya Chelsea dicolong sama tetangga MU. Iya. Oke, kita masuk ke tim taktik dan strategi dulu. Kita kupas, tadi sudah sedikit dibahas, kita kupas. Gue mulai dengan Agung dulu. Kalau gue melihat salah satu kesalahan Lampard, ya, yaitu dia tidak punya banyak variasi dari sisi menyerang, terutama menyerang. Dia bermain direct, which is good. Dan dia tidak bisa memanfaatkan kapasitas pemain-pemain baru. Pada saat tertinggal, pada saat unggul, mainnya gitu-gitu aja. Ya. Dan padahal sudah berapa kali beruntun kalah, tidak ada yang berubah.
Ya itu memang kita garis bawahi ya dari skema strateginya Lampard saat itu. Karena bagi gua kalau gue jadi seorang Lampard juga agak dilematis yang di awal musim gue dengan skuad seadanya, terus bagaimana juga anak-anak akademi ini juga coba dinaikin. Dan itu juga kan konflik antar pemain itu kan agak susah antara senior sama junior. Senior, junior dan pendatang baru. Betul, itu yang ada miskom di situ yang sebenarnya berpengaruh di lapangan. Kalau gue bilang bahwa Lampard ini menganak emaskan pemain Inggris, lu setuju nggak? Sedikit, indeed gue setuju banget. Setuju kan? Setuju banget. Dan itu juga yang menjadi downfall-nya Lampard, Ya, gara-gara pemain Inggrisnya nggak perform juga. Ya betul, cuman ya dari Lampard ini Mason Mount yang sekarang jadi key untuk Chelsea sekarang sih gue lihat. Gue tidak sepakat soal Mason Mount. Gue tidak bilang dia jelek, tapi dia terlalu berlebihan, terlalu dinaikin oleh Hype-nya terlalu tinggi sih. ya. Betul, ya itu karena apa ya? Ya kita bisa lihat bagaimana Lampard dan Mount ini jadi sepasang bapak dan anak ya. Iya. Dari zamannya Derby sampai ke Chelsea pun, dan itu dijawab sama Mount gitu loh. Makanya mungkin ada sedikit. Tapi pada saat Lampard turun sampai Ya. dia dipecat, Mount selalu jadi starter. Jadi Betul. dia punya andil juga Betul. dalam keterpurukan Betul. Lampard. Ya artinya kan kita bicara tim. Satu orang mungkin tadi karena ada pemain baru, terus antara rivalitas senior junior ini yang akan jadi ya. Dan Lampard nggak punya otoritas untuk mengontrol itu. Dan pemain baru kebanyakan sih menurut gue ya. Dan di depan semua loh. Dimana yang musim lalu perform loh semua pemain depannya kan. Iya, cuman Bisa kan dibilang. cuman gini, kita ngelihat dari sisi Lampardnya ini kan memang English banget kan. Iya. Ya kan? Sangat Inggris dan Sangat Inggris banget. Makanya bagaimana pola serangan yang tadi coach bilang itu kan benar-benar bagaimana kick and rush itu masih tetap ada. Ya. Tapi dia juga ada sedikit modify tadi dengan background dengan beberapa pelatih yang pernah ngelatih dia, ada kombinasi. Cuman ya saat pas lagi unggul, pas lagi kalah itulah di situ kadang kusut jadinya gitu. Oke, Adrian, lu pasti lebih ngerti soal strateginya Ole. Karena gue selalu ribut terus sama fans MU. Gue bilang Ole ini miskin taktik. Dan mereka nggak setuju karena rank 2. Gue bilang rank 2 itu karena kompetitornya ngedrop. Bukan karena MU-nya bagus. Walaupun performnya bagus, murni kualitas individu. Coba, karena lu pasti lebih ngerti, lu jelaskan ke gue dan ke Agung juga. Strateginya Ole ini seperti apa sih sebenarnya? Ya strategi Ole yang paling pakem itu memang 4-2-3-1. Di Itu musim ini Sir Alex banget. Sir Alex mah 4-2-3-1 itu mah di atas kertas saya. Dan di musim ini dia memakai beberapa formasi lain seperti 5-3-2 pun juga sempat dimainin dan tetap 4-2-3-1 itu udah paling pakem. Dan tapi kalau tadi coach bilang miskin taktik, gue nggak setuju lah kalau miskin taktik ya, karena dia. Oke, gue jelaskan. Sebelum lu lanjut, gue jelaskan. Miskin taktik, tapi tetap ada. Kenapa gue bilang miskin taktik? Gini ya, karena gue mantan pelatih. Jadi gue mengalamin. Kita bisa ketemu dengan tim yang lebih bagus daripada kita. Oke? Kita bisa ketemu dengan tim yang di bawah kita. Nah, untuk gue, strategi itu harus berbeda. Ya. Satu. Oke? Kedua, pada saat kita ketemu contoh tim yang di bawah kita lah. Kita ketinggalan. Itu strategi harus berbeda. Perubahan taktik, tactical change. Oke? Tapi yang dilakukan oleh itu nggak pernah. Dia mau unggul, mau ketinggalan, tetap begitu. Dan kalau dia gantikan, dia hanya pergantian pemain untuk fitnessnya dimasukin. Nah itulah gue sebut oleh ini miskin taktik. Pelatih kaya taktik, bukan hanya merubah line up. Merubah line up, Agung juga bisa, nggak usah oleh, ngerti nggak? Tapi pada saat lu merubah line up, di mana pemain yang lu turunkan lebih perform. Ya. Contoh paling bagus ya ke liga sebelah, Koeman di bawah Barca. 4-3-3 dia lihat pemainnya jago nyerang semua, defense jelek, dia rubah 3-5-2 atau 3-4-3, nggak pernah kalah habis itu. Nah ini yang gue sebut, ini yang gue tidak lihat dengan Ole. Karena sekali lagi MU harusnya tiap tahun fokus ke juara. Iya. Ya kalau menurut gua bukannya miskin taktik kayak lagi. Dia permainan kurang terstruktur dan kurang Apa mungkin karena kurang pintar untuk mengeluarkan potensi pemainnya sih.
Atau mungkin kita tahu Ole kan mulai dari karir sampai akhirnya kan sama satu pelatih aja ya. Beda sama ya, artinya kita cuma ngeliat dari satu perspektif dia pelatih. belajarnya gitu. cuma dari satu guru. Artinya kalau bicara sama Lampard dengan bermacam karakter pelatih ini kan dia bisa ngelihat. Oke, coba kita masuk lebih dalam lagi. Kita bridging ke player form dan key player, oke? Key player di Chelsea, menurut lu siapa? Pemain yang penting, yang harus selalu bermain, yang bisa mengangkat tim. Saat ini ya, kalau gue lihat saat ini Mason kan Mount. artinya ada. Edward Mendy. Gue ngelihat sekarang nih Mateo Kovacic sebenarnya. Kovacic. Ya. Kalau Silva bagi gua udah terlalu tua ya. Karena gua ngelihat sekarang dengan adanya Andil Tuchel, gua ngelihat Christensen sekarang. Ada Christensen. Kan? At least lu punya leader di belakang. Iya, tapi gua nggak ngelihat dia sebagai leader karena baru beberapa bulan. Coba kita bahas key playernya. Pasti lu lebih ngerti siapa key playernya MU. Karena gini, untuk gue MU ini terlalu tergantung sama Bruno Fernandes. That's right. Ya itu key player. Ya key player MU ya Bruno. Satu, ya. Tapi pada saat Bruno sedikit menurun atau nggak kelihatan, MU keteteran. Kalau nggak ada Pogba. Kalau nggak ada. Nah, selain Bruno siapa? Kalau Bruno kita sepakat semua lah. Selain Bruno, menurut lu key playernya siapa? Rashford, Rashford, Shaw dan Pogba ya. dan Pogba. Ya walaupun Pogba tetap key player walaupun nggak stabil coach. Maguire? Iya. Agak-agak itu ya, defender agak-agak. mahal loh. 80 juta Iya. paling mahal loh. Well, dia perform. Musim ini perform. Tapi ya terkadang ya ada beberapa kali blunder. Oke, kita bridging ke tim performance dan kedepannya gimana. Tinggal sisa 9 pertandingan ya. 9 pertandingan. Arsenal masih bisa ke Champions League. Sabar aja fans Arsenal. Kita mulai dari Adrian dulu. Ekspektasi lo apa dari sisa 9 pertandingan? Karena fans kardusnya MU pasti ngarep tetap bisa jadi juara. Kalau dari lu sendiri kira-kira gimana sisa matchnya? Di sisa match untuk di PL ya stay di 2 dan ya ada Tapi keinginan. jaraknya tipis loh. Jaraknya dengan 3 dan 4. Leicester kan cuma 3, 4, 5 dan West poin. Ham, Ya, itu dikit banget kan? Iya. Dua kali kalah, sekali seri udah lewat loh. Ya, dan MU masih ketemu Spurs, Iya. Chelsea sama Liverpool. Ya, beruntung lu nggak ketemu Arsenal lagi. Oke, lah kira-kira 4 besar masuk Chelsea? Masuk. Jadi yang lu geser siapa? Either itu Leicester kayaknya. Leicester. Nggak, West Ham. Ya, West Ham pasti turun. Kalau gue bilang MU pasti masuk Champions League, kan sisa MU City, sisa 2 tempat kan? Iya, betul. Sisa 2 tempat itu untuk Chelsea, Liverpool atau Arsenal. Itu kan Lu jangan meremehkan Arsenal lo. Iya, karena mungkin kalau udah 1-2 kan lu udah nggak ada kualifikasi lagi. Ini paling ya targetnya kalau nggak 4 besar, 5 besar masih Eropa lah. Realistisnya itu. Realistis, Gue sih nggak begitu yakin karena kalau Karena keyakinan fans Arsenal. bukan. Karena kalau Tuchel tetap tidak mau merubah dan bermain dengan 3 back, ini rentetan 6 pertandingan tidak konsisten ini bisa lanjut Tapi terus, dan kalau berlanjut terus ini bisa nggak masuk. Gue yakin loh. sih Tuchel udah evaluasi ya. Artinya di liga dengan ya beberapa back yang kemarin Thiago yang diharapin untuk bisa jadi center back 3 main 3 belakang ini cedera, dan gue yakin juga itu juga akan jadi problem juga kalau misalnya ke depan ada yang cedera lagi gitu. Cuman karena kan di back Chelsea ini yang masih underperform itu kayak Zuma itu masih underperform. Kalau gue ngeliat solid di belakang nih ya Thiago, Rudiger ya itu udah pasti. Christensen sama Aspi itu udah oke lah di belakang. Kita lihat ke depannya. Asumsi kalian dapat kalian sebagai manajemen, gue kasih lu mulai dari lu lah, gue kasih lu 250 juta. Lini mana yang lu perbaiki dan mau beli pemain siapa? Apakah Ole out atau tidak? Ole stay. Ole stay. Ole stay. Pemain siapa yang lu ingin perbaiki? Gue striker Erling Haaland sih. Haaland harganya 180. Oke, lu tinggal sisa 70 juta. Mau beli siapa? Oke, holding midfielder Declan Rice.
Declan Rice. Itu harganya juga lebay. Tapi lu sendiri tadi bilang bahwa sayap kanan dan kiri itu jomplang. Yes. Dan gue setuju. Apa lu nggak mau beli pemain sayap? Sayap kanan di depan kanan udah ada Mason Greenwood dan dia udah beli Amad Diallo. Ya still in progress tapi ya gue percaya. Dan di bek kanan kalau cuman lu bilang ada AWB, ada Brandon Williams dan ada yang lagi dipinjemin di Milan, Diogo Dalot. Ya. Dan- Tapi AWB itu sama kayak Maguire, nyaris main terus, nggak pernah diganti. Iya. Maka dari itu gue setuju sama lu, sayap kanannya itu jomplang. Ya. Dan menurut gue juga coach, Ole tuh kurang berani ambil resiko. Cari Kurang aman, berani dari main- sisi apa? Kurang, aman, ah? ya. Dari sisi Iya, apa? makanya kalau kayak udah kalah atau apa, menit 80 kayak kelamaan gitu loh, kelamaan ganti pemain atau apa, menurut gua dia ya nggak berani ambil resiko sih. Kalau kelamaan ganti pemain bener ya. Apa termasuk strategi killing time juga enggak? Enggak, kalau Saf dulu kan berani ambil resiko berani masukin Maceda apa, tapi kalau Ole nih gua kurang lihat dia ada. Jadi Erling Haaland sama seorang Holding midfielder. Declan Rice. Kalau Chelsea lu Chelsea dikasih tuh- 250, oke, Tuchel stay pasti. Pemain mana dari lini mana yang lu ingin perkuat? Belakang sama depan sih sebenarnya. Belakang, depan lu kurang banyak apa itu pemain? Beli kiper lagi. Bisa dilihat statistik untuk Chelsea itu gol belakangan itu bukan dari pemain depan. Jadi lu butuh seorang striker. Butuh seorang striker. Giroud, Gua tuh Tammy Abraham. masih belum. Yang lu incer siapa? Ya Haaland lagi. Di Chelsea striker yang bagus yang baik nggak duit. ganteng Chelsea kan? banyak duit. Enggak, sana duit lu cuma 250 juta. Ya kalau Haaland sih sebenarnya ada target. Ya, Cuman gue lebih pengen Lukaku sih sebenarnya. Lukaku balik Lukaku lagi. itu balik lagi Iya, karena masih punya ikatan emosional dan dia juga udah Oke, Lukaku let's say harganya cepetan. Terus sisanya, lini mana lu mau perkuat lagi? back Back mana? Kiri, kanan, tengah? tengah sih kayaknya karena kita kendala di tengah. Kalau untuk kiri kanan kita Siapa yang lu incer? gua Niklas Sule sih gua. Sule itu kayak tiang listrik tau nggak? Menang gede doang tapi kaku dan nggak punya speed. Kemarin dia obok-obok sama Mbappe itu. Iya. Ya gua ngelihat memang Chelsea kalau untuk bermain 3 back di belakang butuh satu Ya, orang yang butuh seorang yang kuat dengan bola atas. bola-bola Iya sih, atas. make Christensen sense. iya, cuman Chelsea masalah bukan- dia secara body balance ini enggak. Chelsea bukan ada beli back Malang Sar. Iya, Yang- cuman kan itu iya, kan Ya, yang- di yang loan. dipinjemin di Porto. dipinjemin ke Porto. Cuman kan kita kemarin pun kita berharap dia tampil waktu lawan Chelsea kan walaupun diperbolehkan, cuman kan kita nggak belum bisa lihat sejauh mana. Apakah ada posisi lain yang lu ingin tambahin selain depan center back? Apakah ada posisi lain? Kayaknya sih itu aja sih. Itu aja ya. Jadi kalau tengah Chelsea udah banyak. Oke. Udah jago semua. Tengah ke depan Gua setuju. udah banyak lah. Sebenarnya kalau nggak beli pemain sih cukup bagus. Cuman Tuchel, maka dari itu gue nilai Tuchel musim depan. Ya. Apakah dia bisa merubah Makanya atau tidak? ini kan di sisa musim ini kita juga untuk merisam semua permainan Tuchel juga kan kita masih butuh waktu. Ya. Tapi hasil akhirnya nanti kita Kalau ini Tuchel pasti stay dan gua harap Ole juga stay karena gue pengen lihat MU ngelawak tiap minggu. Oke, terima kasih Agung dan Adrian atas kedatangan kalian. Kita bisa panjang lebar bahas ini tapi waktunya terbatas. Terima kasih sekali lagi. Siap, Kak. Kita ketemu di lain kesempatan. Oke, gua rasa cukup bisa 2 hari 2 malam kalau ngomong ini PL nih. Gak ada habis-habisnya. Gue pamit undur diri. Thanks for watching. Dan yang pasti dari Intertalk Soccer ini, lu semua jadinya pasti lebih ngerti. Dan jangan lupa follow dan pantau terus sosial media kami di Instagram dan Facebook @intersport_soccer, di Twitter @intersport_scr, di YouTube Intersport Soccer, serta webnya di intersport.id. Sampai jumpa di Intertalk Soccer berikutnya. Salam pria Intersport.